Ya, selamat siang Natasha dan juga saudara. Memang benar bahwa pemerintah melalui otorita Ibu Kota Nusantara memastikan bahwa seluruh progres pembangunan ataupun juga tahapan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahkan percepatan pembangunan juga terus dilakukan untuk sejumlah infrastruktur, baik itu terkait dengan aspek kawasan hunian ataupun juga perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya, karena mengingat sejumlah kementerian lembaga di Indonesia sudah mengkonfirmasi akan mulai beroperasi di kawasan Ibu Kota Nusantara atau akan berpindah di Ibu Kota Nusantara pada pertengahan tahun 2024. Dan bahkan salah satunya yaitu Kementerian PUPR sudah mengkonfirmasi bahwa akan mulai berkantor secara bertahap di kawasan IKN mulai bulan Juli 2024. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya progres pembangunan untuk infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Bapak Dr. Thomas Ubupati. Pak Deputi, apa kabar? Kabar baik, Mbak Angki, apa kabar? Baik juga, terima kasih Pak Deputi untuk waktunya. Kami juga ingin mengetahui terlebih dahulu Pak Deputi, secara general, sebenarnya seperti apa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga saat ini Pak Deputi? Baik, terima kasih. Kalau kita mengacu pada staging pembangunan tahap awal 2022-2024 yang dibagi dalam 2 batch, itu perkembangan hari ini itu sudah 74,85%, hampir 75%. Jadi hari ini kami mengejar paket-paket kontrak, paket-paket pekerjaan yang terdiri dari infrastruktur dasar, listrik, air, gas, telekomunikasi, kantor-kantor pemerintah, dan kita juga hari ini bagaimana mengejar target-target terkait dengan unsur pendukung. Dalam hal ini kita bicara menyangkut ekosistem perkotaan yang tersedia nanti rumah sakit, sekolah, mall, dalam aspek ekonomi, dan semua itu kita siapkan dan benar-benar nanti minimal ekosistem perkotaan sudah terbentuk pada pertengahan tahun. Karena hari ini staging pembangunan, kalau kita lihat tahapan persiapan pembangunan dan nanti persiapan memasuki pemindahan. Pemindahan ini akan diawali nanti mungkin bulan Juli, karena tanggal 17 Agustus Presiden sudah upacara 17 Agustus di IKN, di lapangan upacara IKN, dan kami benar-benar mengejar target-target yang sudah ada dalam rincian rencana induk. Baik, walaupun juga memang sudah berjalan sesuai target. Kalau kita berbicara mengenai IKN yang memang merupakan salah satu mega proyek di Indonesia, ini apa yang kemudian menjadi tantangan, kendala yang harus diantisipasi untuk melakukan percepatan pembangunan IKN, Pak Deputi? Dalam perjalanannya sudah pasti ada kendala, ada tantangan, dan bagi kami itu menjadi hal yang semakin mendewasakan kami, semakin membuat kami lebih tegas dan prinsip untuk bagaimana bekerja untuk IKN. Sebagai contoh, kami kemarin membahas terkait dengan distribusi logistik. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin 2023 kalau kita menghitung bagaimana kebutuhan akan pasir, batu, semen, besi, kita kalkulasi itu kurang lebih 7,8 juta ton. Kita bisa bayangkan pembangunannya masif sebagaimana hari ini, ditambah dengan investasi di luar sektor APBN. Itu luar biasa, karena total hari ini kami menghitung yang hari ini investasi di IKN baik APBN maupun non APBN itu mencapai 116 lebih, hampir 117 triliun. Dan ini pembangunan yang masif, dan kami optimis bahwa target-target yang sudah ditetapkan terus kami evaluasi, dan nanti pindahnya Bapak Ibu sekalian itu secara bertahap. Tidak otomatis pindah, tapi nanti kita lihat tahap awal, misalnya bulan Juli, terus bulan September, Oktober, Desember, dan kita akan lihat bagaimana kesiapan infrastruktur di lapangan. Baik, persiapan untuk memobilisasi perpindahan ASN sendiri yang akan dimulai bulan Juli 2024, seperti apa kemudian Pak Deputi? Kami nanti akan membentuk tim khusus yang menangani pemindahan. Karena memindahkan ASN itu tidak gampang. Kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Kita bicara menyangkut akomodasi, kita bicara menyangkut transportasi, dan bagaimana kesiapan hunian, dan bagaimana kesiapan kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Ini akan membentuk suatu ekosistem perkotaan yang baru, dan itu tantangannya tidak mudah. Oleh karena itu kami selalu diskusi tematik komprehensif dengan berbagai KL, dengan berbagai stakeholder, agar betul-betul pemindahan nantinya tidak crowded dan tidak menimbulkan permasalahan.
Kami tidak ingin nanti orang datang ke IKN nanti bertentangan dengan prinsip yang hari ini kami sampaikan di mana-mana, dengan visi besar mewujudkan kota dunia untuk semua, dan kota yang akan kita wujudkan adalah kota yang layak huni dan kota yang dicintai. Baik, terakhir Pak Deputi, terkait dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara sendiri, juga bagaimana menyinkronkan pembangunan yang begitu masif dengan konsep Green City yang akan diusung di kawasan IKN? Baik, itulah tugas saya selaku Deputi Pengendalian Pembangunan. Ada 5 elemen penting bicara terkait pembangunan IKN. Kita bicara menyangkut konsep green, kita bicara smart, kita bicara inklusif, resilient, dan sustainable. Setiap itu sudah kami turunkan. Bagaimana kita mengacu juga pada 8 prinsip pembangunan 24 KPI, Key Performance Indicator, dan itu hari ini menjadi catatan kami untuk memantau seluruh proses pembangunan agar tidak keluar dari koridor atau frame yang sudah kita rencanakan. Dengan demikian intinya adalah Deputi Pengendalian Pembangunan juga sudah memastikan bahwa seluruh progres pembangunan berjalan sesuai tahap dan juga akan tetap mengusung konsep Green City. Bapak Thomas Umbupati, Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di TVRI. Dan pemirsa, sudah kita saksikan bersama bagaimana kemudian optimisme dari Otorita Ibu Kota Nusantara terkait dengan percepatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya untuk sejumlah infrastruktur yang memang dibutuhkan pada saat perpindahan IKN di pertengahan tahun 2024 nanti. Kita juga akan melihat nanti akan ada sejumlah infrastruktur lainnya yang masih dalam tahap ataupun juga dalam proses pembangunan, dan nanti juga akan tetap dilakukan groundbreaking ataupun juga peletakan batu pertama yang langsung akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.